Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, begitu pula pada para sahabatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa adab membaca Al-Quran. Yang pertama, hendaknya pada saat kita membaca Al-Quran, tujuannya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ingin meraih pahala Allah Subhanahu wa taala, dan karena ingin pujian, bukan pula ingin sanjungan ataupun ingin memperoleh perbenaran dunia. Kemudian yang kedua, mengamalkan kandungan Al-Quran. Hendaknya kita menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, haramkan apa yang diharamkan Al-Quran, kemudian membenarkan berita-berita Al-Quran dan yang lain-lain. Yang ketiga, hendaknya kita mengingat Al-Quran, yaitu membiasakan diri dengan membaca Al-Quran atau meruja Al-Quran. Kemudian juga kita konsisten dalam mempelajari dan membaca Al-Quran. Yang keempat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lupa ayat-ayat tertentu ataupun kita lupa surat tertentu, maka sebagai adab etika dalam membaca Al-Quran, tidak diperkenankan dari kita mengatakan saya telah lupa ayat ini, saya telah lupa surat ini. Akan tetapi katakanlah saya telah dibuat lupa. Kemudian yang kelima, ayat-ayat Al-Quran. Inilah 5 poin bahasan yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk poin pembahasan yang ke-6, yaitu boleh bagi kita membaca Al-Quran sambil berdiri, sambil berbaring, sambil duduk, dan juga membaca Al-Quran di atas kendaraan. Kami ulangi, boleh bagi kita membaca Al-Quran sambil berdiri, sambil menjalan, sambil berbaring, sambil duduk, dan juga sambil di atas kendaraan. Ini sebagaimana pendapat para ulama. Tentunya ketika mereka pendapat memiliki dalil-dalil, memiliki hujah-hujah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran di surat Al-Imran ayat 191, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ia dalam keadaan berdiri, sambil berdiri. Wa qu'udan, ya, sambil duduk. Wa 'ala junubihim, dan juga dalam keadaan berbaring. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri khas orang-orang yang berakal, di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan juga dalam keadaan berbaring. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan tentang ayat ini, beliau menjelaskan bahwa sholat itu bagian daripada zikir. Sholat itu bagian daripada zikir. Sehingga seorang ketika menunaikan sholat, maka tunaikan sambil berdiri. Kalau tidak bisa, maka tunaikan sholat sambil duduk. Kalau tidak bisa, maka tunaikan sholat sambil berbaring. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW menjumpai sahabat beliau, yaitu Imran bin Husain, ya, di mana Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ya, sakit wasir, ya. Rasulullah sakit wasir, bagaimana menunaikan sholat? Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman." Salatlah engkau sambil berdiri. Ya. Fa in tastati' faqa'idan. Imran, kalau engkau salat sambil berdiri susah, ya, sulit bagi engkau, ya, maka salatlah engkau sambil duduk. Fa in tastati' fa'ala janbi. Kalau engkau ternyata ketika memulihkan sholat sambil duduk susah juga, ya, susah untuk duduk, ya, sebabkan engkau sakit wasir, maka sholatlah engkau sambil berbaring. Nah, orang-orang seperti ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menunaikan sholat sambil berdiri. Ya. Kalau dia tidak mampu menunaikan sholat sambil berdiri, dia menunaikan sholat sambil duduk. Kalau dia tidak mampu menunaikan sholat sambil duduk, dia menunaikan sholat sambil berbaring. Orang-orang seperti ini dipuji, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dalam mata Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Subtatul Tafsir min Fathul Qadir, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqar ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat 191 yang berbunyi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, itu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan juga dalam keadaan berbaring. Dalam kitab Subtatul Tafsir menyatakan bahwa mereka itu orang-orang berakal senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Jika berdiri berzikir, ya, ucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, atau mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, atau mengucapkan, ya, la ilaha illallah,
atau ya baca Al-Quran sambil berdiri. Ya. Kemudian dalam keadaan duduk pun demikian, dalam keadaan duduk, ya, ketika duduk, janji dengan temannya, ya, atas yang mengucapkan istighfar, astagfirullah, atubu ilaih, astagfirullah, atubu ilaih, astagfirullah, atubu ilaih. Menunggu temannya yang belum datang, ya, kita 20 menit, 30 menit, ya, duduk, menghadap ke arah kiblat, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengucapkan astagfirullah, atubu ilaih, astagfirullahaladzim, atau tilawah Al-Quran, ya, ambil air wudu, ambil mushaf, kemudian ya menghadap ke arah kiblat, tilawah Al-Quran sambil duduk. Kemudian juga berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil ya berbaring, sambil berbaring. Jika mau tidur, saya membaca ayat kursi, ya, membaca Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian membaca doa-doa tidur yang lainnya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya. Ini dia baca, ya, dalam keadaan berbaring. Ya. Kemudian hadirin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Dr. Muhammad Sulaiman Asqar juga menyatakan bahwa termasuk bagian berzikir adalah ya menunaikan sholat, ya, sehingga mereka orang-orang ulul albab, orang mereka senantiasa menunaikan sholat. Jika mereka mampu laksanakan sambil berdiri, laksanakan sambil berdiri. Jika tidak mampu, maka laksanakan sambil duduk. Ketika tidak mampu, melaksanakan sambil berbaring. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalil yang kedua, ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 13 sampai 14, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Litastawu ala zuhuri", supaya kalian duduk di atas punggungnya. Summa tadhkuru nikmata rabbikum idza stawaitum alaihi. Kemudian kalian ingat nikmat Rabb kalian yang Allah anugerahkan kepada kalian ketika kalian berdiri di atas punggungnya. Wa taqulu, ya, kemudian kalian mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Hadirin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, ketika menafsirkan ayat ini, maka beliau mengatakan tastawu ala zuhuri, supaya kalian duduk di atas punggungnya. Maksudnya adalah agar kalian dapat duduk nyaman di atas punggung hewan-hewan yang kalian tunggangi. Ya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala menguasai hewan tersebut, ya, dia menundukkan hewan tersebut, sehingga hewan tersebut ketika ditunggangi oleh manusia dia jin. Siapa menunjukkan? Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingga ketika manusia naik hewan tersebut, ya, dalam keadaan nyaman, ya, ketika naik unta nyaman, naik kuda nyaman juga, ya. Summa tadhkuru nikmata rabbikum, ya, kemudian kalian ingat nikmat, ya, Rabb kalian, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kalian nikmat. Salah satunya adalah Allah Subhanahu Wa Taala menundukkan hewan-hewan itu untuk kalian, sehingga hewan-hewan tersebut nurut, ya, hewan tersebut patuh pada manusia, hingga manusia, ya, duduk di atas hewan tersebut, ya. Wa yastawaitum alaihi, apabila kalian telah duduk di atas punggungnya, wa taqulu, ya, kalian akan mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin, ya.
Maha suci Allah Subhanahu wa taala ya telah menundukkan semua ini bagi kami. Allah Subhanahu wa taala tundukkan hewan-hewan itu untuk manusia. Wa ma kunna lahu muqrinin ya. Padahal kami sebelumnya tidak menguasai ya. Kami tidak menguasai hewan-hewan. Kami tidak mampu menundukkan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan ya mereka sehingga kami bisa menunggangi hewan-hewan tersebut. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kita hendaknya ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan tiga hal ya tiga hal, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama dengan hati ya, kemudian yang kedua dengan anggota badan, kemudian yang ketiga adalah dengan lisan. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati, hendaknya kita mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ya, hati kita merenungi ya nikmat-nikmat tersebut. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala ya menundukkan ya hewan untuk kita. Yang kedua berzikir dengan ya anggota badan kita. Anggota badan kita gunakan untuk taatan kepada Allah. Yang ketiga dengan lisan, yaitu ketika kita naik kendaraan kita mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini bagian dari ayat Al-Qur'an. Sehingga dari sini para ulama beristinbat, mengambil kesimpulan ketika kita membaca Al-Quran ya di atas kendaraan maka diperbolehkan. Diperbuat lagi ya dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Di antaranya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim bahwa Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pada hari penaklukan kota Mekah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Fatihah di atas hewan tunggangan beliau. Ya. Dan demikian ketika kita membaca Al-Quran di atas kendaraan diperbolehkan ya. Pada saat kita naik kereta misalnya ya, kerja ya, tempat kerja kita di Jakarta ya, dari Bogor sampai Jakarta misalkan 1,5 jam ya, kita membaca Al-Quran dan lumayan bisa dapat 1,5 juz ya, 1,5 juz itu bisa ya, itu Masya Allah. Berangkat pulangnya begitu juga ya, kita baca lagi ya, dapat 1,5 juz atau minimal dapat 1 juz ya. Hadirin dalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pernah juga membaca Al-Quran dalam keadaan duduk bersandar pada Ibu Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah radhiyallahu anha pada saat itu ya dalam keadaan haid ya, dalam keadaan ya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang ketujuh ya, yang ketujuh terkait dengan Anda membaca Al-Quran
hendaknya kita tidak menyentuh Al-Quran kecuali kita dalam keadaan suci. Yang baik suci dari hadas besar maupun suci dari hadas kecil. Hadas ini suatu yang menghalangi keabsahan sholat, itu hadas. Ada dua hadas besar. Hadas besar seperti hubungan suami istri, ya, kemudian haid, kemudian nifas, ya, itu hadas besar. Maka tidak diperkenankan bagi kita ketika kita menyentuh Al-Quran kita dalam keadaan junub, ya. Para ulama melarangnya. Kemudian tidak diperkenankan bagi kita menyentuh Al-Quran sementara kita dalam keadaan nifas atau dalam keadaan haid, itu dilarang. Kemudian hadas yang kedua adalah hadas kecil, ya, seperti buang hajat besar maupun hajat kecil, kencing, ya, buang angin, ini hajat kecil, ya. Maka tidak diperkenankan bagi kita menyentuh Al-Quran kita dalam keadaan telah buang air besar, buang air kecil, atau buang angin. Maka ya hendaknya kita wudu terlebih dahulu, ya, wudu terlebih dahulu. Setelah wudu baru nanti ya kita menyentuh Al-Quran. Hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Para ulama dari kalangan imam 4 mazhab, ya, berpendapat tentang larangan, ya, menyentuh Al-Quran, ya. Mereka, ya, tentunya berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan juga berdasarkan hujah yang kuat, ya. Ana bacakan saja. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat 79, la yamassuhu illa al-mutahharun. Artinya tidak menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan. Tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci dari hadas besar, begitu pula suci dari hadas kecil. Kemudian yang kedua, hadirin dalam mata Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Daruqutni dan juga Al-Baihaqi. Hadis ini sangat masyhur sekali. Hadis Amr bin Hizam, bahwa Nabi Muhammad SAW suatu hari mengirim surat kepada penduduk Yaman, ya. Di antara isi suratnya adalah, ya, la yamassul Qur'an illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan apa? Suci. Kata-kata tahir di sini, suci, itu umum, mencakup, ya, taharah minal hadasil akbar, taharah minal hadasil asghar. Suci dari hadas besar dan juga suci dari hadas kecil. Sehingga maksud sabda Rasulullah SAW, la yamassul Qur'an illa tahir, maka hendaknya ketika seorang menyentuh Al-Quran dia suci dari apa? Hadas besar dan juga suci dari hadas kecil, ya. Dia telah, ya, kalau misalkan dia telah buang angin, ingin menyentuh Al-Quran, ya, mengambil Al-Quran, maka hendaknya ia wudu terlebih dahulu. Atau misalkan, ya, seorang dalam keadaan janabah, dia telah melakukan hubungan biologis dengan istrinya, ya, ingin menyentuh Al-Quran, maka dia terlebih dahulu mandi janabah. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ada asar, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Daruqutni dan juga Al-Baihaqi, asma asar
sahabat mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Jadi Salman Al-Farisi ketika bepergian dengan Alqamah bin Qais, ya, dan dia baru saja buang air besar, maka Alqamah berkata, berwudulah, ya. Kami akan menanyakan suatu tentang Al-Quran. Ya. Kemudian, ya, Salman, ya, jawab, tanyakan saya olehmu tentang Al-Quran. Ya. Aku tidak menyentuhnya karena aku dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak memiliki mudu. Dari sini, ya, maka ternyata ya, masyhur juga, populer juga di kalangan para sahabat Rasulullah SAW bahwa mereka, ya, ketika dalam keadaan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, mereka tidak menyentuh Al-Quran. Ya. Ini adab yang keberapa, Pak? Adab yang ke-7. Adab yang ke-6 apa? Boleh membaca Al-Quran dalam keadaan apa? Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, ataupun dalam keadaan berbaring. Kemudian adab yang ke-7 apa? Ya, tidak menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci, ya, baik suci dari hadas besar maupun suci dari hadas kecil. Poin yang ke-8. Selanjutnya poin ke-berapa, Pak? 4, ya. Tadi poin ke-7, Pak. Sekarang poin 8. Berarti Bapak-bapak alhamdulillah tidak ngantuk, ya. Alhamdulillah. Ya, poin yang ke-8, dibolehkan membaca Al-Quran dari hafalannya bagi orang yang berhadas kecil. Saya ulangi, kita diperbolehkan, ya, membaca Al-Quran dalam keadaan hadas kecil. Kita membacanya dari hafalan kita. Misalkan kita murojaah, ya, murojaah surat, ya, An-Naba, surat An-Nazi'at, surat Al-Mutaffifin, ya, dibacakan Imam tadi. Kita murojaah, ya. Sementara kita dalam keadaan, ya, berhadas kecil, ya, kita telah buang air kecil atau telah buang air besar, atau, ya, kita telah buang angin, ya. Maka para ulama membolehkannya, ya, para ulama membolehkannya. Tentunya ketika mereka membolehkan punya dasar, ketika membolehkan punya hujah. Di antaranya adalah, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ya, dahulu, ya, Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepada kami, ya, selama beliau tidak dalam keadaan junub, walam yakun junuban. Jadi Rasulullah SAW, ya, membacakan Al-Quran di hadapan para sahabat, ya, bacaan dari hafalan beliau, ya, dan beliau dari yang dibolehkan yang membaca Al-Quran dari hafalannya, ya, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, ya, bahwa sahabat mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menginap di rumah bibi beliau, ya. Ulangi, sahabat mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menginap di rumah bibi beliau. Bibinya siapa namanya? Maimunah
radhiyallahu anha. Istri siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian hadirin dalam mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika sampai di pertengahan malam, ya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bangun, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, ya. Beliau mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan beliau, ya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran, ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, bangun dari tempat tidurnya menuju, ya, tempat air yang tergantung, ya. Kemudian beliau berkeruh. Dari hadis ini, maka para ulama mengambil kesimpulan bahwa di sini Rasulullah SAW membaca Al-Quran, ya, dalam keadaan ada sujud, ya. Beliau SAW baca dari hafalan beliau, ya. Itu beliau membaca 10 terakhir surat Ali Imran. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam baru, ya, ini menunjukkan bahwa, ya, membaca Al-Quran, ya, dalam keadaan, ya, kita hadas sujud, ya, kita baca Al-Quran dari hafalan kita itu diperbolehkan, ya. Namun tentunya yang paling utama adalah kita dalam keadaan apa? Ya, dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan suci. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya, bagaimanakah hukum membaca Al-Quran, ya, poin yang ke-9, membaca Al-Quran bagi, ya, wanita yang haid dan juga bagi wanita yang nifas, ya. Di wanita itu mengeluarkan darah 3 hal. Yang pertama istihadah, ya, darah penyakit yang keluarnya deras, ya, darah segar. Jika wanita mengeluarkan dari istihadah ini, ya, darahnya, ya, para ulama, ya, ketika wanita mengeluarkan dari istihadah ini, para ulama, ya, wanita ini dalam keadaan suci, tetap melaksanakan sholat, ya. Kemudian yang kedua adalah darah haid, ya, darah haid. Jadi wanita itu biasanya mengalami haid, ya, siklus bulanan yang mengeluarkan darah kotor, darah haid, ya. Allah mengatakan, ya, darah haid itu adalah najis, ya. Jika seorang wanita mengeluarkan darah haid ini, maka dia, ya, meninggalkan sholat dan juga meninggalkan puasa, ya. Kemudian, ya, yang ketiga adalah nifas, ya. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah, darah nifas itu darah yang keluar pada saat seorang wanita melahirkan, itu darah nifas. Kalau seorang dalam keadaan istihadah yang mengeluarkan darah penyakit, ya, dia akan tetap menunaikan sholat, maka para ulama sepakat, ya, perbolehkan bagi dia untuk membaca Al-Quran, ya. Dalam sebuah hadis yang sahih, hadis dari Imam Bukhari dan Muslim, bahwa di zaman Rasulullah SAW seorang sahabiah, yaitu Hamnah, pernah datang kepada Rasulullah, ya, saya mengeluarkan darah deras, ya, dari urat, ya. Kata Rasulullah SAW, ya, itu darah penyakit, ya, kamu tetap tunaikan sholat. Namun nanti ketika kau mengeluarkan darah haid, ya, tinggalkan sholatmu pada waktu haidmu. Nah, ketika kau sudah suci, kau baru mandi dan kau menunaikan sholat. Dari sini, ketika seorang mengalami darah istihadah, ya, maka diperbolehkan baginya, bukan diperbolehkan, kewajiban sholat masih ada, ya. Maka, ya, membaca Al-Quran pun diperbolehkan,
Dalam sholat itu kan ada bacaan Al-Quran, itu surat Al-Fatihah dan juga suratan. Ya. Kemudian hadirin dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Selanjutnya bagaimanakah ya wanita yang ya, dalam keadaan haid, ya, apakah diperbolehkan untuk membaca Al-Quran? Ya. Pandangan dari fuqaha para ahli fikih, ya, madhab Hanafi, pendapat Imam Malik dalam salah satu riwayatnya, kemudian ya madhab Syafi'i dan juga madhab yang paling masyhur ya kalangan Hambali, ya, mereka mengatakan bahwa ya perempuan yang haid dan juga siapa saja yang junub maka tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran sama sekali. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqra'ul haid wal junub syai'an minal Qur'an." Janganlah perempuan yang haid dan juga orang yang junub itu membaca suatu pun dari Al-Qur'an. Hadis riwayat Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ya 4 poin terkait dengan masalah Anda membaca Al-Quran. Poin yang ke-6, boleh membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri, berjalan, berbaring, dan juga di atas kendaraan. Poin yang ke-7, tidak menyentuh Al-Quran kecuali bagi orang yang dalam keadaan suci, baik suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Poin yang ke-8, ya, dibolehkan membaca Al-Quran dari hafalannya bagi orang yang berhadas kecil. Kemudian ya poin yang ke-9, ya, bagi wanita istihadah boleh membaca Al-Quran, namun bagi wanita yang haid dan juga mengalami nifas tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Demikian. Barangkali Anda tambahan ataupun barangkali ada pertanyaan terkait dengan Anda membaca Al-Quran, silakan. Ya. Ini memasukkan ayat Ustaz untuk ceramah berikutnya di apa namanya usul gitu ya, bacaan di ikai apa aja. Ayat lebih menarik ya. Ikai itu sahabat. Nah, sebenarnya macam pada tidur gitu ya. Oh ya. Ya, syukur Pak. Jazakallah. Ya. Jazakallah. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan jazakallah barakallahu ya, terkait dengan saya telah lupa ayat atau surat ya Al-Qur'an. Dalilnya tercantum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, yang berkata ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendengar seorang yang membaca sebuah surat dalam Al-Quran 2 waktu malam hari. Lalu Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmatinya. Saya ulangi ya. Di malam hari Rasulullah SAW mendengar seorang sahabat membaca surat dari Al-Quran. Maka Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kasih sayang kepadanya. Ya. Sungguh, ya, orang tersebut telah mengingatkanku
akan ayat ini dan ayat itu, ya. Yang sebelumnya aku telah dibuat lupa, ya, bahwa ayat tersebut tercantum dalam surat ini. Dikatakan Rasulullah SAW, ya, sungguh sebelumnya, ya, aku telah dibuat lupa, ya. Ini dalam riwayat Muslim disebutkan, sungguh ia telah mengingatkanku sebuah ayat yang telah hilangkan dariku dalam surat ini dan surat itu, ya. Oleh karena itu, ya, para ulama mengatakan bahwa, ya, sebagai adab, sebagai etika, ketika kita lupa ayat Al-Quran, ya, maka kita hindari kata-kata saya lupa ayat ini, ayat itu. Apa hikmahnya? Ya, para ulama mengatakan bahwa ketika seorang mengatakan saya lupa ayat ini, saya lupa ayat itu, maka seolah-olah dia telah melalaikan ayat-ayat tersebut, ya, melalaikan ayat-ayat tersebut dan meremehkan ayat-ayat tersebut, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atatka ayatuna fanasita." Allah mencela, ya, mencela orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, ya. Ayat-ayat kami telah datang kepada engkau, lalu engkau melupakannya. Ini kan celah Allah Subhanahu wa taala. Qadhi bin Iyad mengatakan, ya, Qadhi bin Iyad mengatakan bahwa hadis-hadis Rasulullah SAW terkait dengan masalah, ya, saya lupa tentang ayat itu, ya. Ini maksudnya gimana? Penafsirannya gimana? Kemudian juga hadis Rasulullah SAW, ya, yang menyatakan bahwa, ya, yang tepat adalah, ya, aku telah dibuat lupa, ya. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Qadhi bin Iyad mengatakan bahwa hadis itu menunjukkan celaan, ditunjukkan kepada siapa? Kepada pengucap, ya. Karena dia tidak menjaga hafalan Al-Quran sehingga dia melupakan. Kemudian juga ada athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Benar, ya, maaf, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa alangkah Rasulullah SAW bersabda, alangkah buruknya seorang di antara mereka mengatakan, aku telah lupa ayat ini dan ayat itu, ya. Tapi yang tepat kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku telah dibuat lupa. Aku telah dibuat lupa. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Silakan Pak. Ada lagi? Iya. Ya, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimanakah dengan adab-adab yang telah kita bahas tadi, di antaranya, ya, kita pada saat membaca, ya, Al-Quran yang ada terjemahannya, seperti menyentuh Al-Quran yang ada terjemahannya. Quran terjemahan itu kan banyak. Nah, ini dibahas oleh para ulama terkait dengan masalah ini, ya.
menyentuh Al-Quran, ya, yang Al-Quran tersebut, ya, Quran terjemah. Para ulama beda pendapat, ya. Namun pendapat mayoritas ulama, pendapat jumhur ulama dari kalangan mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanafi. Ya, jumhur ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan juga mazhab Maliki, mereka berpendapat boleh menyentuh terjemahan Al-Quran, menyentuh terjemahan Al-Quran, lafaz Al-Qurannya, habis itu ada terjemahannya, ya, itu diperbolehkan, ya. Alasannya menurut mereka, ya, ketika Al-Quran itu, ya, telah diterjemahkan ke bahasa lain, ya, maka menurut mereka itu sudah hilang unsur mukjizat Al-Quran, bukan mushaf lagi. Itu alasan mereka. Ini pendapat mayoritas ulama. Menyentuhnya, ya, diperbolehkan. Bagaimana membacanya? Ya, ketika membaca lafaz Al-Qurannya, ya, lafaz Al-Qurannya, ya, tentunya tetap dianjurkan untuk apa? Bersuci, ya. Menghadap ke arah kiblatnya dianjurkan untuk menghadap ke arah kiblat, ya. Dan ini bagian daripada berzikir, ya, untuk membaca Al-Quran. Baca Al-Quran ini pakai Quran yang, ya, terjemahan, ya. Lafaz Al-Qurannya ada, terjemahannya ada, ya, maka dianjurkan tetap, ya, membaca dalam keadaan wudu, dianjurkan tetap dalam keadaan bersuci. Tapi kalau menyentuhnya itu boleh, ya, dalam keadaan tidak berwudu, karena bukan, ya, kategori mushaf lagi. Itu berjumhur, ya. Dan kemujizatan Al-Quran itu, ya, sudah tidak ada. Ada lagi? Ini hanya nukil para ulama saja, bukan pendapat anak pribadi, ya. Ya, bukan pendapat saya pribadi, bukan. Tapi, ya, pendapat para ulama, di antaranya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, ya, terjemahan Al-Quran, ya, bukanlah Al-Quran berdasarkan ijma kaum muslimin, berdasarkan kesepakatan para ulama. Ini dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', ya, juz 3 halaman 380. Imam Nawawi mengatakan begini. Ya, cukup. Ya. Hadirin dan mata Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang kami sampaikan terkait dengan masalah adab-adab di dalam membaca Al-Quran, ya, di kesempatan yang berbahagia kali ini, ya. Berarti kita nambah 4 adab, ya. Yang keenam apa tadi? Singkatnya, boleh membaca Al-Quran sambil berdiri, sambil berjalan, sambil berbaring, kemudian di atas kendaraan, ya. Kemudian yang ketujuh apa? Tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Suci dari apa, Pak? Hadas apa? Hadas besar dan juga hadas kecil. Kemudian yang ke-8, dibolehkan membaca Al-Quran dari hafalannya bagi orang yang berhadas kecil, ya. Kemudian yang ke-9, ya, bagi orang yang nifas dan juga bagi orang haid boleh membaca Al-Quran atau tidak? Tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. 4 mazhab, ya, 4 mazhab berpendapat demikian. Meskipun nanti kalau lihat, ya, ulama yang lain, ya, ada yang berpendapat, ya, membolehkannya. Tapi kalau 4 mazhab mereka tidak membolehkannya. Kalau bagi orang istihadah boleh, orang istihadah boleh membaca Al-Quran.
Ini ya beberapa poin terkait dengan adab membaca Al-Quran. Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan bahas lagi ya, dan ya tetap semangat ya untuk hadir ya kajian ilmu syar'i, karena ini masuk bagian daripada amal soleh, kemudian juga termasuk juga jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Pak, mantap. Ini kalau ada kantor pindah ya ada itu. Habis. Sedap, makan dulu. Saya buka habis. Ayo Pak, makan dulu Pak.
Bapak makan. Ada ibu-ibu Pak, suruh Pak. Kodri, ini. Ya, dari sini Pak, dari sini. Ada nasi pipit makan. Mau pergi soalnya, berarti suaminya sarapan. Sudah. Itu belum ke air. Ya, silakan. Kasih ya Pak Nadi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Mas Nade aja, Mas Nade. Oh, 21.